sesuai dengan sistem yang saya buat. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tools atau environment apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan project ini. Jadi yang pertama, saya menggunakan tools Visual Studio Code untuk kode editornya. Kemudian saya menggunakan Android Studio untuk menggunakan emulatornya saja. Kemudian untuk pengujian API yang saya buat, saya pakai Postman. Lalu untuk websitenya, di sini saya juga masih menggunakan Visual Studio Code untuk editornya. Nah, kemudian untuk server lokalnya saya menggunakan MamPP. Ntar saya buka dulu. Ini MamPi saya untuk. Kemudian ini sudah saya start ya untuk server lokalnya. Dan selanjutnya kalau untuk hostingnya, di sini saya ada satu hosting yang nanti akan saya letakkan project saya pada hostingan ini. Kemudian untuk database-nya nanti saya menggunakan MySQL bawaan dari MamPP-nya. Dan berikut untuk struktur database dari project saya. Ini sudah saya berikan relasi database juga, yaitu ada database untuk detail transaksi, user, barang, dan juga transaksi, yang mana ini sudah berelasi sesuai dengan primary key dan juga foreign key-nya. Dan mungkin untuk primary key di sini kita jadikan kunci utama, dan untuk foreign key hanya diberi indeks saja agar terbentuk relasinya. Dan ini untuk strukturnya. Untuk barang ada kode barang, nama barang, harga jual, harga beli, stok, dan juga image gambarnya. Mungkin nanti di sini kita hanya menggunakan harga jual saja ya. Kemudian untuk yang user, di sini ada ID, username, mobile, dan juga password. Selanjutnya untuk detail transaksinya juga ada ID transaksi, ID barang, quantity, nama barang, kode barang, harga barang. Di sini kenapa saya masih mencantumkan nama dan kode barang? Padahal di sini kan sudah ada ID yang terhubung sama tabel barang. Karena di sini saya berpikir andai suatu nanti si barang ini akan terjadi update sistem, maka jika detail transaksi pun ikut berubah, maka tidak sinkron lagi dengan total yang ada di transaksi. Maka di sini ID transaksi tetap dilanjutkan dengan ID transaksi. Nanti apabila barang ini diupdate atau dihapus, maka si ID ini akan kalau update dia tidak berubah ya, tetap dengan ID-nya. Tapi jika dihapus mungkin di sini akan di nol atau nilainya nol saja. Tapi untuk data barangnya tidak berubah karena kita masih ada field di bawahnya, yaitu untuk quantity, nama, kode, dan harga, yang terutama harga barang ini. Jadi masih sesuai dengan di tabel transaksinya. Dan untuk tabel transaksi ini untuk menyimpan total dari hasil harga dan juga kuantiti, perkali harga dan juga kuantiti nanti dijumlahkan untuk seluruh transaksinya atau seluruh detail transaksi yang mengacu pada transaksi yang sama. Dan di sini juga ada ID user, ini untuk merujuk pada usernya. Dan untuk selanjutnya mungkin struktur dari tabel yang saya buat seperti ini masih di database lokal. Nanti untuk di database hosting juga sama, hanya saja mungkin nama database dan password atau hostname saja yang sedikit berbeda. Oke, selanjutnya untuk project yang saya buat pertama kali tentu saja API-nya. Dan di sini saya membuat beberapa routing API, yaitu untuk API routingnya di sini ada modul pertama, ada modul barang, ada detail transaksi, user juga.
Dan kemudian di sini yang terakhir ada file koneksi. Nah, di sini file koneksi ini untuk mengatur seluruh koneksi di beberapa folder atau modul di atas ini. Jadi saat diubah kita hanya mengubah di satu file koneksi ini. Karena jika koneksinya kita di setiap submenu atau subfile-filenya kita, maka akan susah. Jadi koneksinya memang saya taruh di file yang terpisah. Jadi di sini karena saya masih menggunakan localhost, di sini saya untuk hostnya masih localhost. Kemudian ini default dari MAMPP-nya ya, atau server lokalnya itu username-nya root dan passwordnya juga root. Dan untuk nama database-nya nanti kita samakan di sini. Nama database-nya adalah Laila UAS. Dan selanjutnya untuk di Postman-nya, jadi mungkin saya buka dulu untuk codingannya ya. Untuk pertama di sini saya buat lengkap untuk barang. Nanti mungkin beberapa API ini yang akan dipakai yang di mobilenya. Cuman di sini saya buat lengkap agar kita bisa untuk menambah, update dan hapus data barang. Karena kan barang adalah master dari project ini atau master di database-nya. Jadi di sini saya buat lengkap. Untuk pertama untuk create barang ini jangan lupa untuk di require ke koneksinya agar kita bisa menggunakan koneksi yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk kode barang, pos, nama barang, harga jual ini saya jadikan variabel dahulu. Ini juga akan sama dengan file-file yang lain. Jadi saya jadikan variabel. Kemudian saya lakukan eksekusi MySQL dengan menggunakan koneksi yang sudah saya buat di file ini, koneksi.php. Untuk perintah SQL-nya insert data seperti berikut. Lah, untuk responsnya di sini saya sesuai sama tutorial yang saya lihat ada JSON encode. Nah, JSON encode ini untuk menandakan pesannya atau datanya kita tuh yang kita input berhasil atau tidak. Jadi misalkan SQL ini berhasil dieksekusi, maka if result ini maka data inputnya sukses. Kalau enggak nanti data inputnya fail di sini. Kalau misalkan kita coba di Postman, nanti berarti bentuknya seperti ini. Nah, ini saya coba untuk yang di Postman-nya. Di sini ada localhost 80 karena memang kalau dari MAM dia pakai portnya 80. Kalau MySQL 3306 apa ya, seingat saya seperti itu. Jadi saya pakai localhost 80. Ini Laila UAS itu berdasarkan dengan ini bukan Laila UAS, Laila Web UAS. Agak sedikit keliru. Kemudian ada barang sama ada create .php. Jadi di sini ada modulnya barang, sininya ada create.php. Ini berdasarkan sama direktorinya saja. Kemudian hampir sama dengan yang semuanya ini. Ya kan di sini kan kita ambil datanya dari $_post karena ini data ini yang akan kita ambil dari form datanya ini ya. Jangan lupa ini di form data kita isikan form-formnya ini, lalu kita panggilnya di sini jadi $_post gitu. Dan selanjutnya mungkin hampir sama ya untuk semua API-nya. Ini saya coba yang API yang list dulu kali ya. Ini. Nah, sebentar. Oke, saya coba lihat yang list dulu. Di sini list kan hanya untuk menampilkan data barangnya saja, jadi perintahnya cukup singkat. Coba kita akses di sini. Nah, ini kenapa dia get? Kemarin sesuai tutorial tuh di sini kalau ada ngepost data dia pakai post, tapi kalau ini nggak ngepost data dipakai get aja. Ini bisa kita, nah ini datanya sudah keluar untuk data get list seluruh barang yang sudah saya inputkan.
Nah, ini beberapa data. Mungkin coba saya untuk create-nya. Ini kan terakhir 12 ya. Sini saya mau ambil misalkan 13. Buku buku gambar. Harga jual, harga beli, stok. Nah, nanti untuk image-nya memang di sini saya biar simple saya search aja untuk alamat gambarnya. Maaf, ini harusnya buku gambar. Gini lah, nanti dari gambar ini nanti saya disalin alamat gambarnya. Misalkan di sini salin alamat gambar, kemudian di bagian tadi postman-nya di sini saya pastekan. Seperti itu. Ini sedikit berbeda ya. Alamat gambarnya yang pakai yang PNG, sebentar saya lihat dulu. Jadi memang di sini oke, salin alamat gambar. Ini alamatnya. Nah, ini aja yang pakai HTTPS karena nanti pakainya image.network. Nah, ini sudah ada status data inputnya sukses. Ini kalau mau bagus di JSON seperti ini. Ini hampir sama kayak di semua API-nya. Di sini ada delete, ada untuk tambah transaksi gitu, kemudian ada login, ada ini detail transaksinya juga. Nah, ini sudah sesuai dengan modul yang kita buat. Mana ini nanti ada detail transaksi sama usernya juga di sini. Nah, untuk yang delete hanya mengirimkan ID. Ini juga sama, di form datanya juga pakainya ID. Seperti itu. Oke, kemudian mungkin saya lanjut untuk di bagian ininya ya, mobile-nya. Untuk yang mobile-nya itu ini di mobile. Nah, ini ada beberapa file yang sudah saya buat, dan untuk package atau library yang saya gunakan itu di pubspec.yaml. Itu ada HTTP ini untuk kita akses API-nya. Kemudian shared preferences itu untuk menyimpan data login. Saat login nanti kita simpan di shared preferences. Kalau INTL itu di sini saya pakai untuk mengirimkan tanggal atau date time sekarang itu apa gitu loh. Sekarang tuh misalkan tanggal berapa terus bulan apa, ini saya ambilnya di pakai INTL ini. Nanti bisa pakainya date now-nya. Oke, mungkin yang pertama saya buka yang di main.dart-nya. Nah, ini kalau di main.dart-nya di sini saya langsung tembak di home-nya login screen. Jadi pas awal tampilan tuh ya seperti ini di halaman loginnya. Login. Nah, ini untuk halaman loginnya. Nah, ini sudah saya gunakan set into share preference tuh kayak fungsi untuk nyimpan share preference-nya. Ini kita panggil dulu di inisiasi, get instant inisiasi, baru kita ambil sesuai username, mobile sama ID. Ini data usernya yang bisa kita lihat di mana tadi, PHP my admin. Ini ya di sini. Nah, di usernya ini kan kita nyimpennya beberapa tabel username, mobile, dan password di situ. Nanti kita simpan di shared preferences ini setelah login. Kalau get preferences itu kayak kita ngambil ininya kita tuh ngambil data dari shared preference-nya itu nanti sih. Itu nantilah. Di sini saya juga buat untuk
variabel global. Jadi nanti untuk get from shared preference-nya kita taruh di variabel global di sini. Nanti kalau variabel global bisa diakses di seluruh halaman juga. Atau kalau misalkan mau menggunakan fungsi ini nanti bisa ada beberapa yang saya taruh di halamannya juga. Tatkala misalkan di sini harusnya sih tidak terhapus ya, tapi kadang barangkali dari sistemnya nggak membaca, nanti bisa di get preferences lagi. Dan untuk tadi routing API yang saya buat, saya taruh di service.dart. Nah di sini sudah saya buat beberapa API. Nah terus untuk selanjutnya URL-nya tuh dari ini kan ada final URL nya ada 3. Jadi untuk yang saya pakai ini adalah URL publik atau URL yang menggunakan servernya server publik, bukan server lokal. Ini saya jadikan subdomain dari domain yang ini agar bisa diakses atau diinstal langsung di real device, karena jika pakai URL yang atas ini kita nggak bisa launch atau install di HP yang real device-nya. Nah tapi kalau menggunakan lokal pun bisa pakai ini, yang ini 10.22. Nanti ini di komen aja biar nggak ke eksekusi atau nggak error. Nah ini kalau mau pakai lokal atau maksudnya pakai emulator. Nah kalau pakai USB nanti pakai yang atas. Ini kita bisa cek sama IP WiFi nya, jadi nanti kayak disesuaikan pakai IP WiFi. Ini kalau pakai real device yang kehubung lewat kabel USB, tapi kalau pakai emulator pakainya yang ini 10.22 Layla WebWAS ini di sini. Dan di sini untuk API yang saya pakai ini samanya ada get barang tuh, barang list ini sama kayak yang di sini ya. Nah ini kan barang list, nanti kita pakai aja di sini. Cuman di awal ini yang nanti bakal diubah-ubah untuk yang bisa di localhost atau pakai di server publik. Ini nanti yang kita ubah-ubah di sininya. Kalau misalkan saya pakai server lokal ya pakainya HTTP 10.22 ini. Misalkan di sini saya run di restart, coba. Misalkan di sini username yang sudah tersimpan. Sebentar saya lihat. Oh ini ya user atau Layla. Misalkan di sini pakai oke. User. Di login aja lah. Ini sudah contohnya, ini sudah login. Tapi ini masih menggunakan servernya lokal. Jadi nanti untuk pemesanan pemesanan produknya itu ini tuh diklik aja gitu, diklik. Nah, nanti kan di sini total pesanannya kan masuk ya, dan ini kalau ini halamannya bukan halaman login, ini sudah ganti ke halaman ya, halaman loginnya ini sudah. Tadi berarti datanya sudah disimpan ya di preferences-nya. Nanti kalau di sini cuma dipakai pas payment aja sih, nanti ada muncul nama gitu. Kalau ini di bagian home itu ngeload data barang. Jadi di sini ada, saya pakai future builder-nya mana ya? Di home. Sebelah sini pasti. Nah, mana ya? Ini future builder. Nah, kita nanti sini ada API get barang. Nah, ini get barang kan dia ngambil dari sini. Nah, ini sudah diimport di halaman service start-nya. Di get barang kita pakai yang barang list-nya. Nah, terus barang list-nya muncul di halaman home-nya ini. Ini udah ada daftar produk. Terus di sini saya pakainya grid view biar barangnya tuh kayak dua-dua gini loh. Nah ini kan ada cross access account. Nah ini bisa diatur, bisa 2, bisa 3. Tapi kalau di sini saya pakai 2. Jadi kayak satu ini pakainya 2 gitu. Selanjutnya untuk grid view-nya ini nampilin sebentar, bukan ini.
Nah, grid content ini nanti dia yang bakal nampilin data-data barangnya. Nah, ini data barang ini sesuai sama field database yang kita buat. Misal, nah ini kan di Postman udah muncul nih data field database-nya. Nanti kalau kita lihat di database-nya kan struktur dari dari barang mana ya, jelajahi struktur, yang lihat di ini aja deh, database. Nah, di bagian barang, nah ini kan ada kode barang, nama barang, harga jual. Ini nanti yang kita ambil di bagian interface-nya yang bakalan muncul, ambilnya dari sini. Nah, ini selanjutnya ini sebentar, saya cek koneksi dulu. Nah, nanti ada nama barang, harga beli, ini udah saya ambil, jadi tampilnya seperti ini. Terus di sini saya pakai circle avatar ini biar untuk ngasih button aja, tapi nanti untuk pas diklik yang jalan tuh gesture detector. Ini bisa di gesture detector seperti ini. Ini untuk detail. Nah, untuk nambahnya nanti di bawah. Jadi saya baru nambahin satu barang, ini misalkan nambah lagi seperti ini. Nanti kalau di chart kita bisa lihat ini bisa update, bisa delete. Nah, ini kalau mau update ini bisa diganti 3 apa 2 gitu, terserah sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, nanti total pesanannya juga bakalan berubah. Kalau di back ini juga sudah oke, sudah sesuai. Lah, kalau mau bayar nanti tinggal diklik bayar aja. Nah, di sini kan di ini tuh halaman payment. Lah, di sini saya pakai data dari ini pemberian atas namanya. Di sini pakai data user tadi. Kan tadi sudah kita simpan di shared preferences, terus dari shared preferences kita taruhnya di variabel global. Nah, itu nanti udah kesimpan berarti. Dan di sini juga saya ngeload dulu get from shared preferences biar datanya masuk jadi variabel dulu, lalu kita panggil di sini. Oke, data user. Nah, ini atas nama user, ini barang-barangnya. Lah, ini nanti di sini ada sedikit agak ini perhitungannya ya. Nah, nanti setelah dihitungkan maka kita akan tahu totalnya. Dan nanti sistemnya itu transaksinya dikirim dulu. Setelah transaksi dikirim, kita dapat respon ID transaksinya. Nah, respon ID transaksinya baru kita inputkan atau eksekusi di detail transaksinya, baru kita tambahkan di detail transaksinya. Seperti itu. Misalkan ini saya bayar aja ya. Nanti ada ini kok, sini kan ada printnya ya, sudah di print. Jadi nanti nanti contoh nih kita bayar. Lah, di sini bisa dilihat ini ada ID-nya 1, ID user 1, ini ID transaksi. Ini data detailnya. Untuk yang ID transaksinya itu yang di atas ini. Nah, ini ID, kode barang namanya bla 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 bla. Input. Nah, ini ini yang setelah transaksi itu statusnya kan true, data inputnya sukses. Jadi nanti di transaksinya transaksi ketiga 1, usernya 1, tadi kita login jadi ID usernya 1. Terus tanggalnya ini tanggal yang sekarang, totalnya sekian, ini masuk di tabel transaksi. Bisa nanti kita cek ya. Terus ini untuk yang selanjutnya ini ada 2 ya, ada 2 ini yang nggak ada ID gininya, nggak ada datanya. Ini yang untuk detailnya. Nah, ini selanjutnya ini di halaman daftar transaksi atau history transaksi. Kita bisa lihat di bagian history. Ini nampilin seluruh data transaksi. Kita coba lihat transaksi yang paling akhir. Ini datanya pasti sesuai. Nah, ada pensil warna sama buku gambar sudut yang tadi kita edit juga ya. Nah, kalau misalkan kita buka di bagian database-nya, nah di sini kita bisa lihat untuk
tabel transaksi. Nah, ini yang terakhir ya, 39.000 di ID transaksi 31 tadi kan sudah sesuai. Dan selanjutnya kalau kita lihat di bagian detail transaksinya, nah ini kan ada ID transaksi 31, ID barangnya tadi kan sudah sesuai juga ini. Jadi seperti itu, ini datanya sudah masuk di server lokal. Nanti pun sama, kalau pakainya servernya publik juga sama, kayak masuk datanya, tapi nanti hanya sedikit berbeda di bagian URL. Nama username database-nya nanti di cPanel diubah, sama di passwordnya juga. Ini untuk yang server lokal fungsi seperti itu. Ini saya kembalikan. Kalau mau transaksinya dihapus, misalkan di sini 16.000 transaksi tanggal 3, kita cek kan di sini ada kan transaksi tanggal 3. Sebentar saya buka yang bagian transaksi. Nah ini kan ada tanggal 3 Januari. Nanti coba kita hapus ya. Di sini saya hapus. Oke, ini kita coba buka transaksi. Oke, sebentar saya cek codingannya dulu untuk di bagian transaksi delete. Connection. Oke, ini ada sedikit error sedikit. Kalau coba kita cek ya untuk transaksinya, bisa dilihat di sini transaksi yang kita mau hapus tuh kan transaksi 1 ya. Coba di sini transaksi delete. Nanti tadi berdasarkan modulnya, untuk sini saya nonaktifkan dulu, kita cuma butuh ID aja. Coba kita hapus. Error foreign constraint bla 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 bla. Oke. Si delete. Oh ya. Yeah. Jadi pas delete itu karena dia nge-constraint dari data usernya ya, ID usernya. Berarti nanti relationnya yang harus kita ubah di designer. Coba nih kalau relationnya kita nonaktifin dulu deh. Ini sebenarnya cuma desain aja sih. Sebentar. Nah ini kalau kita nonaktifkan dulu relationshipnya, coba kita lihat. Karena saya belum nih yang ngecekin untuk, nah ini dinonaktifkan dulu aja, coba masih error apa enggak. Kadang restrictnya ini ilmu lebih lanjut. Coba saya reload lagi, coba saya hapus. Nah transaksi berhasil terhapus. Berarti tadi karena ininya aja ya, relasi database-nya aja. Terus coba kita cek di datanya, struktur di bagian transaksi. Nah ini untuk transaksi tanggal 3 ya, tanggal 3. Oh sini ada beberapa soalnya, ini tanggal 3 dua-duanya. Coba saya hapus biar nggak keliru, bingung juga. Oke, tanggal 3. Ini udah saya hapus, saya cek lagi di sini. Ini transaksi dari tanggal 3 sudah kehapus semua ya. Jadi sudah sesuai untuk fungsi delete-nya. Seperti itu. Mungkin bisa saya back. Dan ini untuk total pesannya sudah dinolkan, dan untuk logout nanti bisa diklik di sini di logout, nanti kembali ke halaman login. Untuk registernya bisa di sini. Ini kalau usernya sudah ada tuh nggak bisa lagi, coba ya. Kemarin saya taruh seperti itu. Nah sudah terdaftar, jadi emang nggak bisa daftar lagi. Ini untuk fungsi yang di server lokal. Hampir sama untuk yang server di publik, cuma nanti hanya ininya saja di bagian servisnya sih yang
sedikit berbeda ini. Untuk di hostingnya mungkin saya jelaskan sedikit ya.